Ormas juga dilarang melakukan penistaan agama, penodaan agama dengan pernyataan tentang khilafah sebagai ideologi terlarang. Nah, sementara kita kan tahu khilafah bukan ideologi. Loh, ini aja udah keliru ini. Melainkan apa? Sistem pemerintahan. Dan dengan demikian dianggap bukan bagian dari ajaran Islam yang tadi. Ketika misalnya menganggap ini ideologi terlarang, lalu dianggap bahwa itu bukan bagian dari ajaran Islam. Ini kan bisa dikatakan pelecehan dan penodaan agama. Tadi saya singgung itu pasal 156A. Menurut saya itu tidak fair kalau kita mengharamkan sistem pemerintahan yang kita sebut dengan sistem pemerintahan khilafah dan juga apa? Memusuhi orang-orang yang mengajarkan, mempelajari dan juga mendakwakan. Nah, oleh karena itu menurut saya ketika kita menyatakan bahwa sistem kekhalifahan itu seolah asing ya, seolah tidak ada hubungannya dengan Indonesia, itu sama saja kita sedang berada dalam pemikiran yang sifatnya itu ahistori. Kok lupa dengan sejarah? Iya, Prof. Eh, Kayaknya kok perlu pencerahan untuk bisa mendudukkan soalan ini lebih dari hanya sekedar untuk kepentingan pragmatis politis gitu loh. Memang Iya. kalau ditarik ke persoalan yang pragmatis politis, apalagi tadi Ustaz Ismail menyampaikan subjektivitas negara, maka memang tergantung kepada para penyelenggara negara, pijakan yang diambil oleh para penyelenggara negara, karena konsepsi yang sekarang disepakati pun itu juga tidak bisa dipisahkan dengan definisi faktualnya gitu. Antara yang diidealkan dengan yang difaktualkan tuh tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan tarik ulur yang akan mempengaruhi di dalamnya. Begitu, Prof. Gimana, Prof? Melihat seperti ini, Prof. Termasuk ke objektivitas Iya. di dalam memahami khilafah sebagai sebuah ajaran Islam. Baik, sebenarnya begini Mas Rahmat, seandainya pun ya pemerintah itu mendasarkan diri pada ketentuan-ketentuan positif, ya memang misalnya kita berpijak pada undang-undang ormas misalnya. Ya di undang-undang ormas itu kan jelas sekali ya, terutama di pasal 59 ayat 3 itu bagaimana ada larangan ormas untuk melakukan kegiatan-kegiatan misalnya ini, melakukan tindakan permusuhan terhadap agama atau dalam hal ini termasuk di dalamnya ajaran agama dan juga kelompok, berarti ini bisa golongan, bisa HTI, bisa FPI, bisa NU, bisa Muhammadiyah. Nah, itu sebenarnya dilarang. Kemudian yang kedua misalnya ini kita masih ngomong soal hukum positif ya. Ormas juga dilarang melakukan penistaan agama, penodaan agama dengan pernyataan tentang khilafah sebagai ideologi terlarang. Nah, sementara kita kan tahu khilafah bukan ideologi. Loh, ini aja udah keliru ini. Ya, melainkan apa? Sistem pemerintahan. Dan dengan demikian dianggap bukan bagian dari ajaran Islam yang tadi. Ketika misalnya menganggap ini dulu terlarang, lalu dianggap bahwa itu bukan bagian dari ajaran Islam. Ini kan bisa dikatakan pelecehan dan penodaan agama. Tadi saya singgung itu pasal 156A. Kemudian berikutnya, melakukan tindakan kekerasan secara verbal, ini Mas ya, secara verbal dan psikis terhadap ustadz, kiai, mengganggu ketertiban umum. Dengan cara apa? Menggeruduk. Dulu pernah di Jawa Timur kan pernah ada itu ya. Dengan cara gerudukan dan teriakan permusuhan, mengancam. Ini sebenarnya sudah memenuhi pasal jadi 59 ini. Lalu yang keempat, melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum dengan cara membatasi kebebasan bergerak, melakukan kekerasan psikis dan verbal, menginterogasi dengan pelanggaran hukum, upaya pemaksaan membuat pernyataan atau perjanjian. Ini juga sudah memenuhi
syarat-syarat yang sebenarnya ditentukan itu pelanggaran di pasal 59 Undang-Undang Ormas tadi ya, di ayat ketiga ya, 59 ayat 3. Apakah ini tidak ada sanksi? Ada sanksinya. Kalau sampai ormas itu ya, wah itu tadi yang menyatakan kebencian macam-macam itu ada sanksi administratif. Kemarin Mas tahu ya, ada ormas yang misalnya merekomendasikan supaya itu ya, kayak yang hijab fest, ada hijrah fest, kemudian direkomendasikan supaya dilarang kegiatannya. Sudah ditarik, Prof, oleh PB, Prof. Gimana? Sudah ditarik, dianulir oleh PB-nya, Prof. Itu betul itu kalau begitu. Tapi kan pernah gitu loh, pernah menyatakan rekomendasi semacam itu oleh LD PBNU. Bukan berarti ini kemudian ditariknya itu kan berarti ada something, ada sesuatu di situ, ya kan? Tapi di awalnya kenapa sampai muncul seperti itu? Maka saya katakan rekomendasi itu tidak komprehensif, tidak holistik, dan cenderung tadi mempersekusi ajaran, mempersekusi kelompok, kan begitu. Ya ada itu sanksinya administratif, pencabutan badan hukum atau SKT, ormas sekaligus pembubaran ormas oleh Menteri Hukum dan HAM. Lalu ada juga sanksi pidana anggota atau pengurus dapat dijatuhi pidana penjara mulai dari 6 bulan hingga 1 tahun atau bahkan seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Ini jelas diatur itu Mas ya. Jadi kalau kita mau konsisten dengan aturan saja, semua terjebak di sini gitu. Tapi karena sistem pemerintahannya ya saya katakan lebih cenderung ya, itu karena ada faktanya tadi sudah disebutkan berapa banyak orang yang menista ajaran agama itu tidak diproses secara serius sampai kemudian dijatuhi pidana. Nah, jadi menurut saya itu tidak fair kalau kita mengharamkan sistem pemerintahan yang kita sebut dengan sistem pemerintahan khilafah dan juga memusuhi orang-orang yang mengajarkan, mempelajari dan juga mendakwakan. Apalagi dulu kita juga pernah tuh Mas, karena ketakutan semacam ini lalu muncul ya di Jawa Timur juga nih ya, muncul proposal protokol kampus anti khilafah. Ini nanti kalau dibiarkan ada proposal masjid anti khilafah, ada proposal pesantren anti khilafah. Coba Anda bayangkan ini. Ini memang berbahaya, tapi memang potensi-potensi semacam itu sangat memungkinkan. Jadi tadi saya katakan tidak fair lah kita kemudian menyatakan bahwa khilafah sebagai ajaran Islam, kemudian ada larangan-larangan dan intimidasi bagi orang-orang yang sedang menyebarkannya atau mendakwahkannya. Karena apa? Ya kita tahu fakta Mas. Selama 1.300 tahun ya itu sudah terjadi. Saya katakan juga naik turun lah ya, tidak tetap begini karena memang sistem pemerintahan atau kekuasaan memang faktanya dipergilirkan. Tapi kita bisa mencatat lamanya waktu sekitar 1.300 tahun umat Islam itu dipimpin dalam sistem pemerintahan dengan kekhalifahan itu. Apapun ini bentuk dan juga variasinya. Kan Pak Mahfud juga mengatakan, tuh mana itu? Apa ada jaminan kalau sistem pemerintahan khilafah itu lalu bagus? Dijawab sendiri katanya temannya, enggak. Sama saja wong sistem kekhalifahan yang jelas dituntun oleh wahyu Allah, lalu oleh Rasulullah, kemudian turun ke sahabat-sahabat Nabi saja itu pasti juga ditemukan namanya kejahatan. Nggak mungkin kan? Ada satu sistem pemerintahan, ada hukum tanpa kejahatan, tanpa orang melakukan tindak pidana. Pasti ada. Apakah pencurian, apakah pembunuhan, apakah itu perzinahan, semua pasti terjadi. Tetapi bedanya di sini kan kejahatan-kejahatan tadi itu diselesaikan dengan menggunakan syariat Islam kan gitu Mas. Nah, syariat Islam digunakan itu bukan hanya menghapus kesalahan yang ada di dunia ini, tapi juga termasuk menghapus dosa. Kan begitu, ini bedanya. Kalau kita menggunakan sistem pemerintahan yang memang itu tuntunan Allah dan juga tuntunan Rasulullah begitu. Nah, dan saya kira juga ada film yang kemarin kita saksikan juga kan, ada jika jejak khilafah di Nusantara ya, JKDN ya, itu ada. Jejaknya jelas, apakah itu di Demak, apa itu di Yogyakarta, dan seterusnya. Kita bisa melihat jejak itu ada. Dan itu berarti apa? Kita juga paham Indonesia merdeka itu juga ada bantuan-bantuan, bahkan sampai pengakuan dari negara-negara Arab pun itu juga dilakukan. Jadi kita nggak bisa lepas dari sistem ini gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut saya ketika kita menyatakan bahwa sistem kekhalifahan itu seolah asing ya, seolah tidak ada hubungannya dengan Indonesia, itu sama saja kita sedang berada dalam pemikiran yang sifatnya itu ahistori. Kok lupa dengan sejarah? Bisa dikatakan ya kacang
ninggal lanjaran ya, tidak ya, jadi meninggalkan lanjaran atau mungkin kacang bijinya ninggal kulitnya. Tapi prinsipnya khilafah itu jelas ya, terbukti merupakan bagian dari fikih siyasah yang tadi sudah Ustadz Ismail sampai memberikan contoh-contoh ini. Ada kitabnya Yai Haji Sulaiman Rosid ya. Kemudian ini Mas yang lebih mantep ini. Ya, judulnya Konsep Kepemimpinan dalam Islam. Ini ditulis oleh seorang profesor ya di Universitas Ummul Qura ya di Mekah, namanya Profesor Dr. Abdullah Ad-Dumaiji. Ini referensinya 260 kitab. Iya.